Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fareza Ramadan dari kelas 12 IPS 3 SMA Triguna Utama Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, langsung ke materinya. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal atau meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan atau proliferasi, lalu pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi. Kemudian, fungsi primer. Fungsi primer itu pertumbuhan primer bertujuan agar akar dan batang tumbuhan bertambah panjang yang berguna untuk proses fotosintesis. Pada akar yang semakin panjang akan lebih mudah menjangkau unsur hara di dalam tanah. Sementara itu, apabila batang bertambah panjang, maka daun lebih mudah mendapatkan sinar matahari. Daerah pembagian akar dan batang. Nah, ini ada gambar. Daerah pembelahan atau proliferasi berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Lalu, daerah pemanjangan atau elongasi terletak setelah pembelahan. Di daerah ini, sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya, tumbuhan pun akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lalu, daerah diferensiasi. Daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks, seperti misalnya epidermis, korteks, xilem, floem, dan sklerenkim. Lalu primer. Pertumbuhan primer ini merupakan hasil dari pembelahan sel-sel meristem apikal atau meristem ujung, yang merupakan daerah pusat pembelahan sel-sel. Meristem primer tumbuhan terdiri dari 3 jaringan primer, yaitu yang pertama protoderm, yang kedua prokambium, yang ketiga meristem dasar. Lalu pertumbuhan primer pada akar terbagi menjadi 3 zona juga. Yang pertama ada zona merismatik, yang kedua ada zona elongasi, dan yang ketiga ada zona diferensiasi. Pertumbuhan primer pada batang terbagi menjadi 3 zona. Zona pertumbuhan, zona elongasi, dan zona diferensiasi. Sekunder. Pertumbuhan tanaman yang berkaitan dengan proses penambahan lebar atau diameter pada tumbuhan. Yang termasuk pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan pada bagian-bagian batang dan akar tumbuhan karena adanya aktivitas meristem lateral. Lalu, jaringan merismatik yang berperan untuk pertumbuhan sekunder adalah meristem lateral atau nama lainnya meristem samping. Contohnya, ada sel-sel kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler merupakan lapisan-lapisan sel di antara xilem dan floem yang aktif membelah. Aktivitas pembelahan sel kambium vaskuler ke arah luar akan membentuk floem. Kambium gabus atau disebut juga velogen merupakan jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Pertumbuhannya yang keluar akan membentuk velum atau lapisan gabus, dan kalau ke dalam membentuk veloderm atau korteks sekunder. Contoh pertumbuhan sekunder. Nah, di sini ada gambar. Pada gambar A ditunjukkan jaringan hasil pertumbuhan primer yang jika dilihat dari bagian terluar batang terdapat lapisan epidermis, korteks, floem primer, kambium vaskuler atau pembuluh, xilem primer, dan terakhir adalah tempulur. Bisa dilihat bahwa pada tahapan ini kambium vaskulernya belum mengalami modifikasi. Pada gambar B, dimulainya pertumbuhan sekunder dapat
dilihat dari pembelahan sel-sel kambium vaskuler yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder yang sebelumnya tidak ada dalam gambar B. Batang sudah lebih lebar dibandingkan dengan gambar A. Pada tahap ini lapisan epidermis juga mati dan hilang. Pada gambar C, penambahan lebar dan tumbuh lingkar sekunder merupakan hasil aktivitas dari pembelahan kambium vaskuler yang diikuti dengan pembelahan kambium gabus guna menggantikan epidermis yang hilang pada tahap sebelumnya. Kesimpulannya dari materi ini adalah disimpulkan bahwa ciri-ciri pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan ke samping atau horizontal, merupakan hasil dari pembelahan kambium vaskuler dan kambium gabus, dan menghasilkan xilem dan floem sekunder, serta kulit yang baru. Adapun jenis tumbuhan-tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan dengan biji berkeping 2, dan gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Terima kasih.